Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Okey, penonton semuanya dimanapun anda berada, hari ini kita akan kembali menyambung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait ada 7 golongan manusia yang mereka itu akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. Nah, hari ini yang akan jadi topik pembahasan kita adalah yang kelima. Siapakah orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pun yang kelima? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqal inni akhafullah." Seorang pemuda yang ketika dia diajak oleh perempuan yang cantik, yang punya harta, punya tahta, punya kedudukan, punya nasab yang baik di kalangan masyarakatnya, lantas dia tidak mau menuruti ajakan perempuan itu untuk berzina, untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Inni akhafullah." Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait hal ini, kami teringat satu kisah yang terjadi jauh di zaman dahulu, bahawa ada satu pemuda yang kerjanya serabutan. Dia kerjanya luntang-lantung ke sana kemari, enggak ada punya pekerjaan yang tetap. Di kampung itu ada satu wanita yang pekerjaannya itu melayani laki-laki. Artinya siapapun boleh menggauli dirinya dengan tarif tertentu yang dia pasang. Akhirnya dikarenakan wanita ini wanita yang punya popularitas tinggi di tengah-tengah masyarakatnya, rupanya wanita itu memasang tarif yang tinggi, hingga pada akhirnya pemuda yang tadi hidupnya luntang-lantung, dia kerja serabutan, dia akhirnya bekerja sana-sini untuk mendapatkan jumlah tarif yang dimaksudkan si wanita tadi. Ketika dia mendapatkan uang yang senilai dengan harga tarif si perempuan tadi, beranilah pemuda tadi mendatangi rumah si wanita itu. Lantas ketika dia telah bersama dengan perempuan itu dalam kamar, mereka berdua, mereka bersatu dalam ranjang, akhirnya dugamlah si pemuda itu. Dugam itu duduk sambil gemetar. Dia takut, macam berkedinginan dia kala itu. Ditanyalah sama perempuan tadi, "Hei pemuda, engkau telah bekerja beberapa lama untuk mendapatkanku. Engkau telah bekerja, telah berusaha dengan berbagai macam cara dan ilah daya, hingga pada akhirnya hari ini kau mampu mendudukkanku, hingga pada hari ini kau mampu mendapatiku. Maka sekarang lakukanlah apa yang kau mau." Berkatalah pemuda tadi, "Inni akhafullah rabbal alamin." Aku, hai wanita, aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kala itu perempuan itu pun gemetar, dia menggigil, dia ketakutan. Akhirnya taubatlah wanita itu lantaran mendengar kata-kata pemuda tadi. Pada akhirnya yang pemuda tadi mendapatkan husnul khatimah di akhir ajalnya, dan wanita itu pun pada akhirnya menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keimanan dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Inilah hikmah penonton yang berbahagia, bahwasanya siapapun yang menjaga dirinya daripada perbuatan makar dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga dia. Allah husnul khatimahkan di akhir hayatnya seperti pemuda tadi. Dan itu salah satu hikmah di balik pentingnya menjaga kehormatan. Maka sekarang pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk perzinahan, prostitusi sangat-sangat mudah untuk kita akses, dan itu mesti kita garis bawahi bahawa itu adalah fakta keadaan zaman sekarang. Nah, oleh kerana mudahnya, maka kita tertantang keimanan kita untuk semakin kita perkuatkan keimanan kita dengan meninggalkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan bahawa itu haram. Dan bagi kita yang mau meninggalkan laku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang perzinahan itu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, iaitu di akhirat, bersama dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Yaumala zilla ila zilluh. Pada hari itu tiada satu naungan pun melainkan yang ada hanyalah naungan Allah Subhanahu wa taala semata. Maka marilah kita ini mengintrospeksi, bermuhasabah untuk diri kita pribadi semuanya. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi kami pribadi. Di mana ada kesalahan, kejanggalan, kekhilafan dan berbagai kekurangan yang lainnya, kami mohon beribu maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.